Dari Hebrew demikian, Pak. Dari Yunani, Bapak jangan berkhayal dapat menemukan Yotefavi. Karena berkhayal siapa? Kamu tuh bukan. Saya hanya begini, Pak. Dari Yunani sekarang beda dengan Yunani sebelum Masehi, ya, menggunakan iao, transliterasi dari Yotefavi. Sekarang udah nggak ada, semua kurios, gitu loh. Jadi kalau kita mencari Yotefavi di Perjanjian Baru dalam teks Yunani, itu ibaratnya mencari saya tahu ya nggak ada. Nggak usah ngajari saya kalau itu. Oh, good. Makanya saya merujuk kepada Aramaik atau Hebrew. Kenapa Aramaik? Kenapa enggak Ibrani? Lah ya Hebrew kan begitu. Yotefavi, Pak. Loh. Yotefavi. Iya, betul. Bukan dibaca Yoteface. Kok Yoteface? Maksudnya gitu. Yod he vav he. Lah iya sudah, tapi kamu dipercepat menjadi Yoteface. Oh, bukan dipercepat, telinga Bapak nangkapnya salah. Semua yang dari situs online gitu kok bacanya kok. Oh enggak lah, Pak. Ibrani 9 ayat 24 itu kamu bilang apa? Apa? Menghadap hadirat itu salah. Bukan, menyatakan, bukan menghadap. Epanistenai itu menghadap, bukan menghadap. Menyatakan bukan menghadap. Kata Yunani apa? Epanistenai. Menghadap kamu bilang. Bukan menghadap, menyatakan. Mengungkapkan. Bisa dinyatakan manifest, menyatakan bisa, tapi bisa menunjukkan dirinya sendiri bisa. Iya, mengungkapkan kan? Dan menunjukkan dirinya sendiri kan sama dengan menghadap. Di situ bukan menunjukkan dirinya sendiri, tapi dalam terjemahan dalam King James appear, dalam RSV juga appear, NIV appear, semua menerjemahkan appear. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 Alkitab bahasa Inggrisnya. Terjemahan jangan diundi, Pak, kayak pemilu. Oke, kamu lebih merasa lebih pintar daripada bukan ini merasa lebih pintar, menerjemahkan Pak. Ini ya, yang menerjemahkan misalnya NIV ini saya tahu sendiri itu satu tim dan semua ahli dalam bahasa. Jadi kamu kalau ini diterjemahkan appear dan semua Alkitab bahasa Inggris yang saya gunakan di sini ini menggunakan kata appear, kamu mau salahkan ini ya kamu mau nyalahkan orang sedunia yang jauh lebih pintar dari kamu. Appear itu kan. Jangan bohongi orang lah dengan bahasa Yunani lah. Bukan, akar katanya kan epanistenai, akar katanya itu adalah epaniso, itu loh Pak. Akar katanya itu, soresnya itu epaniso. Epaniso memang manifest bisa menyatakan. Iya, jadi tapi bisa juga tadi bisa. Iya, artinya sesuatu yang disingkapkan. Penyingkapan, penyataan. Muncul bisa. Iya, muncul. Muncul itu kan dinyatakan, Pak. Sama. Apa? Muncul itu kan dinyatakan. Muncul, saya muncul menjadi ada tuh. Muncul loh, menyatakan ya beda lah. Ini semua menerjemahkan appear, kecuali yang satu ini memang menerjemahkan manifestis. Memang sama seperti kamu. Harusnya lihat bentuk kata akar katanya, Pak. Karena epanistenai, bukan epanistenai itu adalah turunan kata, Pak. Jadi turunan kata punya hadirat itu salah juga. Loh, itu kan prosopo, Pak. Itu kalau Bapak baca di dalam Aramaik itu persopa. Persopa itu apa? Iya, prosopo itu kan bentuk akusatif, Pak. Itu prosopo bentuk datif. Kalau dalam Aramaik itu persopa, artinya Allah itu sendiri, pribadi Allah. Ini presence, semua menerjemahkan presence. Presence dan hadirat itu lebih mirip. Ada yang menerjemahkan face of God, tapi kebanyakan menerjemahkan presence of God. Jadi muncul di depan kehadiran Allah. Di ayat yang lain, prosopo pun diterjemahkan pribadi, Pak. Itu. Mana ayat mana? Contoh, nih coba saya buka ya. Bapak coba cek sendiri. Oke. Itu contoh di Korintus kalau nggak salah. Sebentar saya coba carikan dulu.
Di 2 Korintus 2 ayat 10. Coba 2 Korintus 2 ayat 10. Buka Yunaninya 2 Korintus 2 ayat 10 dan buka terjemahannya. Nah, itu pribadi, Pak. Yang mana yang pribadi? Iya, prosopo. 2 Korintus 2. Nah, ini juga diterjemahkan person, memang ya benar. Dalam King James diterjemahkan person. Iya, dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan person. Kan Bapak mempermasalahkan bahasa Indonesia hadirat, benar? Iya. Iya. Nah, di situ di 2 Korintus 2 ayat 10 itu diterjemahkan pribadi. Iya, King James terjemahkan person, tapi kalau RSV menerjemahkan present. Nah, itu present itu ya kehadiran. Iya, penyataannya prosopo itu kan apa sih prosopo? Ya, King James presence, prosopon. Makanya semua kalau dibawa ke dalam Yunani yang modern bergeser semua. Bisa diartikan face atau wajah, bisa diartikan presence atau kehadiran. Jadi apanya? Karena ayat ini mau kamu persoalkan apa? Ya apa? Kristus itu adalah Allah itu, pribadi Allah itu sendiri. Itu bukan 3 pribadi, nggak ada. Alkitab tidak berbicara 3 pribadi kok. Ayat ini tidak membantah 3 pribadi. Loh, di dalam Hebrew 1 ayat 3 itu hanya 1 hipostasis, nggak ada 3. Hebrew berapa? Kan di una substantia tres personae. Ya kan? Ya. Nah, itu di dalam Ibrani 1 itu una substantia tres personae. Personae itu bukan 3 di Ibrani 1. 1 ayat berapa? 3. Yang kata bahasa Indonesia yang mana yang kamu persoalkan? Loh, gambar wujud di situ kan diterjemahkan gambar dari hipostasisnya 1. Jadi Kristus itu adalah penyataan hipostasis Allah itu, yang una itu. Loh, itu kan bukan tres. Kristus itu menyatakan gambar Allah itu kan Kristus sebagai manusia. Menyatakan gambar Allah bukan berarti Allah yang adalah roh menggambar sesuatu lalu gambar itu dinyatakan oleh Kristus, bukan begitu. Menyatakan gambar Allah karena Allah itu punya gambar, Allah itu punya rupa. Jadi Allah yang punya gambar dan punya rupa. Gimana? Allah itu roh, bagaimana bisa punya rupa? Loh, kita kan diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Iya, memang kita diciptakan menurut. Jadi dia punya fisik gitu. Ini Pak, berbicara rupa bukan langsung fisik. Jadi rupa roh gini ya. Contoh ya, Bapak pernah baca kisah tentang Saul dengan peramal? Ya. Oke. Nah, di situ kan ada sosok yang punya rupa, sosok ilahi, roh kan? Yang dipanggil muncul itu. Iya, roh toh itu ya. Punya rupa nggak? Punya. Kata si penenun itu seorang tua katanya. Jadi roh itu punya rupa, Pak, punya gambar. Sama seperti Tuhan menyatakan. Roh itu ya, roh itu bisa menyatakan diri dalam wujud manusia, seperti misalnya 3 orang yang datang kepada Abraham itu, yang satu adalah Allah, yang 2 itu malaikat, tapi mereka menampakkan diri dalam bentuk manusia. Beda Pak, itu inkarne. Itu apa? Teofani. Beda itu lagi. Alatnya, malaikatnya kan enggak. Masa malaikat bukan Pak. Jadi berbicara teofani nggak akan masuk. Jadi kalau mereka punya wajah, itu enggak berarti mereka itu selalu punya wajah. Itu mereka kalau di dalam Alkitab Pak, kalau di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata Bapa itu punya rupa. Eidos, menggunakan kata eidos. Mana? Ya, eidos itu berbicara sesuatu yang konkret. Ayatnya di mana? Yohanes 5 ayat 37. Ayat 37, kamu loncat dari ayat 1. Bukan loncat, saya membuktikan bahwa Bapak itu punya rupa, punya gambar, dan konkret. 37. Kan saya ikuti irama Bapak. Bapak larinya kemana, saya ikuti iramanya. Nah, tadi kamu tidak jawab apa yang aku katakan. Apa Bapak tanya? Yang saya bilang bisa saling bicara, bisa saling mengutus, saling mengasihi. Kalau satu pribadi bagaimana bisa?
Nanti dulu, Yohanes 5:37 dulu. Ini apa? Ngomong apa kamu? Iya kan Bapak situ punya rupa toh. Rupa. Itu menggunakan kata eidos. Eidos itu sesuatu yang konkret. Itu masuk ke sama seperti ousia. Ya. Eidos itu kalau dalam King James diterjemahkan shape, jadi bentuk. Iya, rupa. RSV juga form, bentuk. Iya, punya bentuk. Form, ya bentuk kan, bukan bentuk sama rupa masa sama. Bentuk itu Pak, contoh kayak begini nih Pak. Oke. Bentuk itu, aduh kita kayak belajar ini. Nih. Seperti ini contoh Pak. Oke. Nah, ini. Nah. Tidak ada satu pun yang mantap. Ini Pak, ini gambar. Gambar ini punya bentuk. Ya, bentuk itu rupa. Jadi gambar ini punya bentuk. Rupa, bentuk sama rupa yang lain. Rupa itu rupa. Wajah kita itu lah rupa, itu kayak gitulah. Ya itu kalau wajah sudah masuk kepada ranah spesifik. Rupa. Rupanya seperti apa sih? Oh, seperti kelinci. Kelinci itu kan bentuk. Bentuk yang punya rupa. Ini bentuk. Bentuk ini punya rupa. Rupanya ya apa? Nama dari gambar yang punya bentuk dan rupa ini namanya 5/4. Ini gambar. Tapi gambar ini punya bentuk, punya rupa. Namanya tabung. Ini gambar yang punya bentuk, punya rupa, namanya kerucut. Saya namanya bentuk, bukan rupa. Kalau yang kamu tunjukkan di gambarmu itu. Terus apa? Sekarang semua ini apa? Apa maksudnya? Kalau Tritunggal itu apa? Oh, kalau Tritunggal itu kan satu pribadi, tiga pribadi, satu hakikat. Itu kan tidak pernah dibenarkan di dalam Alkitab, Pak. Oke, sekarang saya tunjukkan, saya tanya kamu ya. Oke, silakan. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Ya, firman ini kan sudah Yesus kan, nanti ya Logos ya. Jadi manusia nanti dalam ayat 14 kan. Nah, lalu dikatakan nggak ada menjadi manusia, Pak. Nanti dulu lah. Iya, maksudnya janganlah kita menggunakan diksi-diksi terjemahan. Itu bersama-sama dengan Allah. Oh, no. Tidak ada kata bersama-sama, Pak. Ini. Bapak mau bahas tentang terjemahan bahasa Inggris, the word was with God. Kamu lagi kemintar mau lebih pintar daripada. Nggak apa-apa. Saya coba perbandingkan teks saja, Pak. Gini, Pak. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu terlalu naif menerjemahkan bersama-sama. Karena di situ menggunakan kata pros. Pros itu fungsinya penanda objek langsung. Dari kata kerja itu fungsi dari pros, sama seperti kalau di Ibrani itu et, ya di Ibrani itu et, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Coba kalau kita terjemahkan et itu bersama-sama. Pada mulanya Elohim menciptakan bersama-sama langit bersama-sama bumi. Nah, hancur bahasa. Yang mana Ibrani 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 kenapa? Iya, kalau kita terjemahkan itu kan et. Et itu ke dalam Yunani adalah pros. Fungsinya apa? Penanda objek langsung dari kata kerja. Itu fungsi dari kata pros. Makanya di dalam Alkitab semua kata pros, ya setelah kata pros itu pasti akusatif. Kejadian 1 ayat 1 itu ada kata pros di mana toh? Iya kan et, Pak. Et itu kan gini nih. Saya kasih contoh nih, Pak. Nih. Saya kasih contoh Yohanes 1 ayat 1. Nih. Yohanes 1 ayat 1. Oke, Yohanes 1 ayat 1 nih. Nih, John chapter 1. Bereshit haya hadafar. Vehadafar haya. Oh, kamu ini ngomong bahasa Ibraninya. Saya kira ngomong bahasa Yunaninya. Iya. Ya, bahasa Yunani. Pros itu. Ya. Pros itu kan bahasa Yunani. Di dalam Ibrani itu et, Pak. Ini et. Ya, ini ya. John chapter 1. Bereshit haya hadafar. Vehadafar haya. Et ha Elohim. Vehu hai hadafar haya Elohim. Nah ini et ini yang dibawa ke Yunani pros. Nah et ini kan penanda objek langsung dari kata kerja. Kata kerjanya haya.
Haya itu apa? Dia ada. Nah, harusnya penanda objek itu tidak membuat kabur, tidak membuat blur kata kerja. Harusnya menegaskan kata kerja. Kata kerjanya haya. Dia ada. Siapa dia yang ada itu? Ditandailah dia adalah ha Elohim, bukan bersama-sama Elohim. Kalau diterjemahkan bersama-sama kan jadi kabur tuh. Jadi blur kata kerjanya. Pada mulanya dia ada, bukan pada mulanya firman. Apa yang kamu maksudkan ini? Aku tidak ngerti apa yang kamu maksudkan. Saya mengkomentari. Saya mengkomentari Bapak membaca bersama-sama. Itu bukan bersama-sama, itu terlalu naif terjemahannya. Doang ini kata lah bahasa Ibrani kok disamakan dengan yang tadi? Lah iya, saya coba padankan ke Hebrew. Kata et itu juga bisa diterjemahkan with juga. Gini Pak, kata et itu Hebrew, dalam Yunani pros. Ngerti nggak Pak? Ya, iya. Kalau kata et, gini Pak, kalau kata et itu diterjemahkan bersama-sama, maka di Kejadian 1 ada kata et, Kejadian 1 ayat 1. Maka bunyinya Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, kalau et ini diterjemahkan bersama-sama, pada mulanya dia Elohim menciptakan bersama-sama langit dan bersama-sama bumi. Nah, ayo. Et diterjemahkan bersama-sama. Nah, ayo. Konsekuensinya kan fatal. Aku enggak anggap itu sama dengan yang di sini, yaitu loh bukan Pak. Kita harus tahu dulu Pak, bahasa itu kan punya fungsi. Yohanes 1 ayat 1 itu semua menerjemahkan and the word was with God. Nggak bisa. Itu tidak terdidik Pak. Karena begini ya Pak. Kan kata kerjanya haya. Haya itu bentuk plural atau singular Pak? Loh, nanti dulu. Ini Pak Perdita ya. Kata ayat 1 ada kata haya dari mana? Iya kan di dalam. Iya Yohanes 1 ayat 1. Menerjemahkan was with God. Ya, saya bawa tadi Hebrunya. Dalam Hebru kan haya. Dalam Yunani itu en. Nah, apakah en itu bentuknya singular atau plural? Ini kan ayat yang mana? Yohanes 1 ayat 1 Pak. Ini kan en arche. En. Ini en kan bentuknya itu kata kerja, kata ganti orang ketiga singular. Pada mulanya en arche, pada mulanya dia ada. Ini kata kerjanya dia ada. Yang mana yang kata kerja kalau tadi ngomong? Nah, ini en. En arche, en hologos. Iya, ini bukan epsilon ya Pak. Ini eta. Jadi ini kan nya epsilon. Kalau ini nya eta. Jadi eta dengan epsilon itu dua kata yang berbeda. Iya. Ini sama dengan AM. Iya, ini kan bentuk kata kerja Pak. N itu bentuk kata kerja. Singular. Artinya dia ada. Jadi diterjemahkan was. Iya kan dia ada. Bentuknya itu bentuk kata kerja dia ada. Bereshit. Itu kan in the beginning. Iya. N ini penunjuk. N itu artinya was. Ada N ini diterjemahkan adalah, tapi tanpa menjelaskan itu apa. Makanya orang itu salah paham semua. Harusnya diterjemahkan pada mulanya dia ada. Dia itu sang firman. Harusnya begitu. Dia adalah sang firman. Harusnya begitu. Kok bisa? Jadi pada mulanya dia ada. Iya, N memang apa artinya Pak? N apa dengan AM? Aduh, N itu dia ada gini Pak ini. Nih, saya kasih lihat. Makanya AM itu tapi ini orang ketiga singular. Iya, kan dia artinya orang ketiga kan kata ganti orang ketiga singular kan dia, Pak. Dia adalah. Iya, dia ada. Tidak selalu dianya itu dimasukkan the word itu bisa menggantikan kata dia itu. Bukan Pak. Jadi N itu ini kita bahas dari akar kata ya. 1510 itu eimi. Ya, nih. Oke, artinya. Kamu terjemahkan gimana? Potongan pertamanya saja kamu terjemahkan. Iya, oke, nanti saya terjemahkan. Jadi dia ada. Dia ada, itu N itu dia ada. Jadi terjemahannya harus coba gini, Pak. N arche, N hologos. Pada mulanya dia ada. Dia adalah hologos.
Ya, hologos. Dan hologos itu adalah adalah Allah, prostonteon. Kenapa adalah Allah? Karena diulang lagi kata N-nya, dia ada. Dan dia hologos, dia ada adalah Allah. Jadi tidak bisa kita menggunakan sesuatu penerjemahan jika pada mulanya, ini berbicara pada mulanya. Arke memang apa? Arke itu kan mengepalai, mengatasi. Kenapa ditegaskan dengan kata N? Artinya sejak kekekalan adalah dia, bukan plural. Arke ini. Yang bilang plural siapa sih? Loh, Bapak kan tadi Bapak bilang sejak kekekalan 3 pribadi. Loh, ini kan cuma baru ngomong word kok sudah ngomong enggak harus. Iya, makanya Pak, saya bilang kalau sejak kekekalan 3 pribadi, Pak. Kamu tuh borong omongan, 80% kamu yang ngomong. Loh, bukan Pak. Kalau Bapak berbicara sejak kekekalan 3 pribadi. Oh ya udah, ya silakan. Mana ayatnya sejak kekekalan 3 pribadi mana? Kita buka di mana ayatnya? Coba. Tidak selalu langsung muncul 3 pribadi. Di sini muncul 2 pribadi. Di sini muncul the word was with God. Terus 3 pribadi yang Bapak bilang itu sudah sejak kekekalan, itu fakta historis Alkitab atau halusinasi? Fakta historis. Di mana ayatnya? Bukan fakta historis, dia melampaui. Di mana ayatnya, Pak? Saya tanya fakta historis Alkitab atau fakta halusinasi? Yang halusinasi itu kamu menurut aku. Loh iya, makanya saya tanya Pak, sejak kekekalan 3 pribadi itu di mana ayatnya? Sekarang gini ya, dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah. Astaga, Pak. Itu penafsiran. Basisnya kan penafsiran. Bisa dengar apa enggak? Begini Pak, ketidakmampuan Bapak. Ketidakmampuan Bapak dalam memahami Alkitab, jangan ditafsir liar, Pak. Kamu tidak berani mendengar argumentasiku. Ya udah, silakan. Ada segolongan ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah. Misalnya Ulangan 6 ayat 4. Tapi ada kelompok lain yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Saya bisa menunjukkan banyak. Kata dia orang bentuk jamak, kata kerja bentuk jamak, kata sifat bentuk jamak, kata benda bentuk jamak, digunakan menunjuk Allah. Bahkan kata Elohim itu sendiri ada kata bentuk jamak. Memang aku tahu Elohim itu biarpun bentuk jamak sering digunakan untuk menunjuk pada Allah yang Esa. Tapi itu tetap bentuk jamak. Bentuk tunggalnya ada, yaitu Eloah. Kalau memang Alkitab mau mengajar kita Allah itu tunggal mutlak seperti kepercayaanmu, lalu kenapa tidak digunakan Eloah terus? Kenapa digunakan Elohim, dan bahkan kenapa digunakan Elohim 10 kali lipat lebih banyak daripada digunakan Eloah? Jadi kami menciptakan doktrin itu dari banyak ayat. Kelompok yang satu itu tunggal, kelompok yang kedua itu jamak. Kita tidak boleh mengabaikan yang manapun. Makanya kami percaya Tritunggal untuk mengharmoniskan kelompok yang menunjukkan ketunggalan Allah dan kelompok yang menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Kalau kamu minta satu ayat yang tidak ada, sekarang kamu jawab gimana? Bisa saling bicara, saling mengutus dan sebagainya. Atau pribadi bisa mengutus dirinya sendiri. Jadi lucu kan. Jelas sekali Bapak mengutus anak, Galatia 4 ayat 4. Lalu 17 ayat 3. Nanti Bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Bagaimana bisa saling mengutus kalau awalnya tunggal mutlak? Ayo silakan jawab.
Sekarang kamu kasih kesempatan enggak ngomong. Kelihatannya punya dia ini sinyalnya merah. Meninggal, Pak. Maliki udah meninggal signalnya, Pak. Iya. Tidak dia itu, Pak. Masa orang mengutus dibilang satu pribadi? Saya mana bisa satu pribadi mengutus dirinya sendiri. Saling mengasih juga nggak bisa. Saling bicara juga nggak bisa kalau cuma satu pribadi. Dia nggak baca ayat itu, Pak Budi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Malikil nggak ngerti. Black. Jawablah Malikil. Nah, bisa dia mungkin anunya sinyalnya sudah habis bakalnya tahu. Iya. Berarti kata Malikil Tuhannya 3 kalau gitu, Pak Budi. Gimana? Ya dia nuduhnya saya seperti itu. Kami tidak pernah percaya. Kami percaya 3 atau 3 Tuhan. Orang Tuhan itu Esa dibilang 3 sama Malikil. Makanya itu. Kami percaya Bapa itu Allah sepenuhnya, Anak itu Allah sepenuhnya, Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi kami tidak pernah percaya 3 Allah. Oh 3 Allah dari teteisme ya sat itu malahan. Sat itu Malikil. Terus yang membangkitkan Tuhan siapa, Pak Budi? Yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Yesus ya. Iya. Kalau sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa, nah, Roh Kudus juga. Lalu kalau sebagai Allah dia bangkit sendiri. Jadi Yesus itu masih selalu ditinjau dari apa, kemanusiaannya atau keilahiannya. Jawabannya beda. Kalau dia bangkit sendiri itu dalam Yohanes 2 ayat 19 dan seterusnya. Lalu Yohanes 10 ayat yang ke-18. Lanjut dulu, bro, host. Saya Arpun. Menyerah dia, Pak Budi. Orang dia nggak bisa jawab. Ada 2 pribadi nggak bisa jawab dia. Wah, gimana? Emang Sabelian itu rata-rata itu dia suka ngarang bebas, Pak Budi. Ini miatnya, di miat pun kan dia bisa buka sendiri sih. Iya, alasan itu nggak bisa jawab, Pak Budi. Makanya. Bapak mengutus aku sama seperti aku mengutus kalian. Nggak bisa jawab dia. Pura-pura nggak dengar. Oh, gimana? Kaburlah Sabelian, hancur. Terjemahannya diganti kalau sukanya dia sendiri. Kayak Pak HTD tuh. Pak HTD kan gitu. Lihat Google. Apa Arkantot? Iya, nggak ada dalam kitab suci Arkontas katanya. Wah, Arkantot. Ngarang-ngarang aja itu, sama kayak Malikil lo ngarang-ngarang aja, Pak. Berkhayal. Berhayal dia, berhalusinasi. Aku percaya 3 pribadi, satu hakikat. Aku percaya Tritunggal. Bagi aku yang tidak percaya Tritunggal itu bidat. Bidatnya itu Pak Budi, nggak bener itu Sabelian itu. Sabelian oneness, mau Jesus only, sama saja bidat bagi aku. Sama kayak Pak Teguh. Itu sudah dikecam sebagai bidat kok sebetulnya. Iya, sama kayak itu. Ini kalau saya tidak salah. Ini ya. muridnya Teguh Hindarto ini, Pak Budi. Dia nih. Iya, muridnya Teguh Hindarto, geblek. Oh, nah, tapi dia nggak mau gunakan kata Allah juga. Iya, nggak mau dia. Tadi kok dia menggunakan kata Allah sih? Enggak, dia nggak mau dia.
Nggak mau. Oh, tak Hindarto tak kayak bantai dulu kok. Ini murid andalannya Teguh Hindarto. Pilihan Islam ini modal Islam juga sebutan lainnya. Nggak bisa jawab itu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian aku juga mengutus kamu. Diam dia Pak Budi. Apa nih? Sorry, ada apa? Apa yang mau ditanya nih? Bagaimana kalau satu pribadi kok bisa saling mengutus, saling mengasihi, saling bicara? Oke, jadi begini ya Pak. Firman Tuhan gini ya. Firman Tuhan berkata begini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi diri sendiri dulu, baru mengasihi orang. Anda tidak bisa mengasihi orang lain kalau dirimu tidak engkau kasihi. Nah itu loh Pak. Jadi firman Tuhan itu punya maksud, punya arti. Gitu. Nah, jadi kalau tentang mengasihi harus ada objeknya, ya. Maka kita mengasihi diri kita, berarti diri kita ada objek yang lain dong. Jadi logikanya ke situ Pak. Lalu apa lagi yang mau ditanya? Kamu belum jawab pertanyaanku. Apanya Pak? Kan sudah dijawab. Ya Bapak mengasihi dirinya sendiri. Cuma satu pribadi. Coba saya lihat tunjukkan ayatnya ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis, coba lihat, kamu pasti tahu. Matius 3, oke. Ya, Matius 3 ya. Ayat 17 ya. Umar, besarkan layar saya Umar. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, gini Pak ya. Inilah anakku yang kukasih itu dirinya sendiri. Iya, santai Pak, santai. Iya. Karena begini, kata Alkitab bahwa Allah itu ya menyatakan dirinya ya dalam anak, dan anak itu dia sendiri, itu kata Alkitab. Tapi nanti kita masuk ke situ. Nah, menyatakan diri dalam daging. Jadi suara ini bicara, inilah diriku sendiri yang. Oh gini Pak, gini Pak. Makanya saya selalu bawa ayat Alkitab perbandingan terjemahan dengan original. Matius 3 ayat 17 tuh yang dipermasalahkan. Iya, santai Pak. Ini kan. Loh, ini kita belajar originalnya, kan yang terjemahannya saya melihat tidak. Cuma ini orang-orang ini juga menerjemahkan dari original teks. Tapi kamu menerjemahkan berbeda supaya cocok doktrinmu. Orang menerjemahkan demikian. Iya, sebentar Pak. Gimana? Iya. Gini, terjemahannya benar, tetapi dalam penafsiran Bapak itu kan menjadi lebih sebentar Pak. Saya kasih lihat ini, contohnya begini. Aduh, kalau Bapak tidak mendengar ya Bapak nggak akan bisa dapat jawaban. Oke, santai ya. Saya buka originalnya dulu ya. Matius 3. Matius 3 ayat 17. Gini. Jadi di situ kata kuncinya itu kata demonstratif pronoun. Kuncinya di situ Pak. Kata demonstratif pronoun itu punya bentuk plural, punya bentuk jamak. Plural punya bentuk singular. Sorry. Yang kata apa yang punya bentuk tunggal, bentuk jamak? Demonstratif pronoun. Yang mana? Ya itu ayat 17 itu. Ini bentar Pak. Yang mana dari ayat 17 kok? Iya, kata ini yang diterjemahkan ini itu punya bentuk plural, punya bentuk jamak. Plural punya bentuk singular. Ya. Ini ya, Matius 3 ayat 17 nih. Kai idio pone ek ton ouranon legousa. Nah, ini legousa houtos. Nah, kuncinya di sini Pak. Kan suara dari atas, legousa houtos. Ini bentuknya singular. Ya, memang singular. Oke, gini, saya kasih contoh Pak. Ini. Kalau anak itu houtos, ini kata houtos ini kan merujuk kepada anak, benar? Iya. Oke. Nah, kalau anak itu pribadi yang lain, maka houtos ini demonstratif pronoun ini bentuknya itu plural. Contohnya begini. Saya pakai perbandingan ya, ayat ini Pak. Contohnya begini.
Oke. Nah, 3. Demonstratif pronoun. Matius 4 ayat 3. Bapak bisa buka Matius 4 ayat 3. Oke. Lari ke tempat lain. Bukan perbandingan, Pak. Perbandingan. Kan kata ini. Ini kan merujuk inilah anakku, itu toh. Nah, inilah anakku. Jadi anak itu nih. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Batu ini. Jadi batu ini merujuk kepada batu, dan yang berkata itu oknum yang berbeda, benar? Yang berkata apa? Yang berkata kan iblis. Ya. Oke, batu ini yang dirujuk, batu dengan iblis kan berbeda toh. Iblis bukan batu, batu bukan iblis, benar? Nah, maka bentuk kata kerjanya ini, bentuk kata demonstratif pronounnya itu plural, karena yang dirujuk jelas sekali plural sih. Batunya itu batu bentuk jamak kok. Iya, batu ini bukan batu-batu, Pak. Batu ini jawab bentuk jamak, semuanya bentuk jamak. Pak, gini. Ya. Kata ininya itu plural, Pak. Jadi ini kenapa bentuk plural? Karena ya. Nih. Houtoi. Karena objek yang berkata dengan objek yang dirujuk adalah objek yang berbeda. Makanya bentuknya plural, demonstratif pronoun. Kamu ini berusaha bohongnya, ngomong kosong. Batu itu bentuk jamak, maka batunya bentuk jamak, batu-batu. Itu ya pasti itu dalam bahasa Inggris pasti bentuk jamak juga. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Matius 3 17 tadi. Gini Pak, itu desnya itu bentuk tunggal. Iya. Penunjuk pada Yesus, karena Yesusnya itu cuma satu memangnya. Ini Pak. Jadi Matius 17 anakku ini, ya kan, benar? Anakku ini atau inilah anakku. Sebentar Pak. Anakku kan tanya kok kamu ini loncat soalnya loncat. Matius 3 sekarang kembali Matius 3 17. Ya, ini. Nah. Ya, oke. Apa? Kamu mau bilang apa tentang ayat ini? Ya, inilah anakku. Kalau anak ini adalah berbeda dengan objek yang berkata, maka kata ini sudah plural, demonstratif pronounnya. Kosong ngawur dari mana model seperti ini? Demonstratif pronoun itu apa sih? Aku bilang ya tentang kepada kamu ya, orang ini adalah orang yang tergolong bidat ya. Aku maksud gunakan bentuk jamak atau belum bentuk tunggal. Jadi orang ini, Anda dengan orang yang dirujuk itu berbeda, pasti ininya itu plural Pak. Loh, aku sekarang bilang kepada kamu ya. Masalahnya begini Pak. Aku bilang tentang sebentar. Kamu. Bapak ngerti nggak? Apa itu yang dimaksud demonstratif pronoun itu apa? Ngerti ya, des itulah. Apa maksudnya? Demonstratif pronoun maksudnya apa? Sudahlah, des. Oke, saya jelaskan aja Pak ya. Demonstratif pronoun adalah kata penunjuk atau kata keterangan yang menggunakan parameter number dan distance, jumlah dan jarak. Itu arti dari demonstratif pronoun. Jumlah dan jarak. Iya, number, jumlah, dan jarak. Jarak itu apa? Aduh, ukuran. Jadi ini bentuknya demonstratif pronoun. Jaraknya ini, contoh begini Pak. Ini dari sini ke sini, ini ke sini, itu berbicara jarak. Lah ya pengalaman pada orang kok bisa ada jaraknya itu loh. Maksudnya, kata demonstratif pronoun itu digunakan di daerah, di area itu, di wilayah itu, di wilayah jumlah dan wilayah jarak. Ngerti nggak Pak? Des itu menunjuk kepada Son ya, Yesus. Iya. Kalau yang dirujuk dengan harus cuma satu juga, harus singular. Makanya kalau yang dirujuk itu
Kalau yang dirujuk itu ini dengan kata ini adalah objek yang berbeda, maka di sini bentuknya harus plural. Contohnya yang tadi Matius. Berbeda dengan siapa? Nanti dulu objeknya itu berbeda dengan siapa? Dengan yang berkata. Loh, aturan dari mana kamu buat sendiri? Ini Pak bahasanya. Kamu rumus sendiri kalau rumus sendiri Pak. Makanya saya tadi berikan perumpamaan lah, katakanlah ya. Saya bicara kepada kamu atau tentang kamu orang lah ini. Kan saya dengan Anda dua orang yang berbeda Pak. Nanti dulu orang ini, makanya Bapak dan anak itu berbeda. Ini kan suara dari surga, ini suaranya Bapak. Iya, di mana ya. Secara literal Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapak, aku dan Bapak berbeda. Ada nggak? Nanti dulu. Jangan begitu lah. Kok kamu kok? Aku bilang sekarang kamu itu adalah tergolong bidat. Ya, orang ini tergolong bidat ya. Aku mesti sekarang tanya, aku coba contoh itu ya. Jadi aku masih gunakan orang ini atau this person ya, itu bentuk tunggal atau bentuk jamak. Kamu dan aku kan beda. Kamu bilang mesti bentuk jamak. Aku bilang this person is a heresy. Harus pakai bentuk jamak gitu. Gini Pak, ini ya. Jadi semua tentang pemahaman kita. Bahasa atau enggak ngerti bahasa? Ya sebentar Pak. Bapak menganalogikan kita yang berbeda-beda. Masalahnya ini suara dari surga, ini suaranya Bapak. Bapaknya itu bicara tentang anak atau kepada anak. Inilah anakku yang gue kasih. Lah anaknya cuma satu kok suruh ininya suruh pakai bentuk jamak. Kamu tuh ngomong ngawur saja lah karuan. Bukan, bentuk jamaknya itu untuk menyatakan bahwa yang berbicara dengan objek itu dua objek yang berbeda. Itu. Nah di situ kan singular Pak. Omong kosong, memang harus singular. Loh, saya kasih contoh. Jadi kalau singular maka anak dengan yang suara di atas itu sama Pak, gitu. Santai lah. Bahasanya tuh bahasa dari mana? Santai Pak. Ini saya kasih contoh nih. Perintahkanlah supaya batu-batu ini. Nah, jadi sebentar dulu Pak. Memang bentuk jamak kok. Aduh, iya batu memang bentuk jamak. Ini juga bentuk tunggal. Mas, bagaimana desnya tuh bisa bentuk jamak? Kamu tuh ini bentuk jamak. Kenapa bentuk jamak? Karena apa yang dirujuk dengan yang berkata dengan objek itu dua objek yang berbeda, dua oknum yang berbeda. Ini adalah anak, bukan suara yang di sorga. Aduh, Pak, santailah. Ini perbandingannya. Kalau tidak cocok sama sekali yang sama sekali tidak cocok. Wong itu batu-batu kok ini disamakan dengan sun yang bentuk tunggal. Batu-batu itu memang bentuk jamak. Iya, batu-batu memang jamak. Itu beda. Iya, kata ini juga jamak, Pak. Kenapa kata ini jamak? Itu untuk menyatakan yang berkata dengan objek yang dinyatakan itu adalah dua oknum yang berbeda. Itu maksudnya. Aku tidak percaya bahasa Indonesiamu itu. Loh, kok tidak percaya? Ini contoh yang konkret loh. Bahasa Inggris juga nggak ngerti, tapi pakai Yunani dan sebagainya. Ini contoh yang konkret, Pak. Itu konyolnya luar biasa. Dari sorga berkata, this is my beloved son. Kok bisa mesti jadi these are my beloved sons? Mestinya kalau gitu, kalau sonnya bentuk jamak, oke, setuju. Tapi ini sonnya bentuk tunggal, kok bisa this tidak boleh tuh gimana? Oke, sekarang gini Pak, Anda buktikan mana bahwa Yesus bukan Bapa? Loh, yang bilang Yesus Tuhan Bapa siapa? Kamu yang percaya itu, bukan aku. Iya, mana ayatnya imanmu itu ada dasarnya di Alkitab atau hanya halusinasi? Matius 28. Oh, Matius 28 pula. Ya sudah, coba aja. Di situ onoma dalam satu nama. Kok loncat-loncat sih Pak? Dulu baptizing lo lah kamu tadi juga boleh, aku sekarang loncat dah boleh. Ya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, ya. Jadi di sini ada tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kata name-nya itu bentuk tunggal, onoma. Kenapa kok name-nya kalau tidak bentuk jamak? Terus masih kurang, mau 2 Korintus 13 dan 13. Ini berkat dari Paulus kepada jemaat Korintus.
Kalau bahasa Inggris ayat 14, kalau bahasa Indonesia 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, ini Bapak, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, yang memberkati dengan menggunakan 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Dari tadi saya sudah tanya, Pak, halusinasi Bapak itu terverifikasi nggak di dalam Alkitab? Ada nggak dasarnya bahwa Allah itu? Tunjukkan dasarnya kok. Di mana? Matius, oke kita baca Matius. Aduh, Pak. Parah ya. Nih. Yang payah itu kamu. Bukan payah, parah. Ya kamu parah. Nggak ada kajian apa-apa, modalnya cocokmologi dari tadi. Iya kan? Kamu bukan tanya cocokmologi, kamu coba tanya penonton di bawah. Ngawurmologi kalau kamu. Kok ngawurmologi? Ngomong des menunjuk balasan kok suruh ganti jadi bentuk jamak, itu aturan dari mana? Jadi kata dis itu demonstratif pronoun itu membuktikan objek dan subjek dan objek itu kosong. Loh kok omong kosong? Subjeknya dan objeknya kok mesti digabungkan, itu aturan dari mana? Allah kan adalah roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika dia menyatakan diri, begini ya, saya yang bilang kan ya, sekarang saya bilang ya. Nanti dulu ya, saya bicara tentang Umar ya. This man is a Muslim. Saya yang bicara, tapi nunjuk kepada Umar. Ya, this man is a Muslim. Harus pakai this atau this? Saya tanya, jawab. Ayo jawab. Jawab Umar. Cepat Umar jawab. Bukan aku yang ditanya. Bukan Umar, kamu yang jawab kok. Ini kan contoh Umar sebuah contoh. Iya, Anda dengan Umar kan dua oknum yang berbeda, Pak. Lah iya. Nggak perlu dijawab. Jadi masih pakai this, begitu? Iya, Anda dengan Umar kan dua oknum yang berbeda, nggak perlu dijawab. Loh, jadi kata penunjuknya itu masih singular atau plural? Nah, yang harus Anda pertanyakan, apakah anak dengan bapak itu dua oknum yang berbeda atau satu? Itu. Mulut saja nak jawab. Mulut sih. Kamu tidak jawab pertanyaanku. Aku bilang tentang contohmu itu. Anda membangun analogi. Atau des, itu saja. Pak, salah. Anda membangun analogi dari dua objek yang konkret. Nggak bisa. Bapak dan anak yang memangnya dua pribadi, makanya dia berkata this. Makanya Pak, bapak dan anak itu objek yang berbeda atau objek yang satu. Itu tanya Alkitab, jangan tanya isi kepala bapak. Ya dua pribadi tapi satu hakikat. Enggak ada dua pribadi. Di mana ayatnya dua pribadi? Coba. Di mana ayatnya dua pribadi? Lalu mana ayatnya kalau satu pribadi? Bagus. Nih contoh. Ini begitulah Pak. Ini di dalam 1 Yohanes 2. Masalahnya Bapak kan tidak mau mengkaji original. Nih, siapa pendusta? Santai. Santai. Ayat berapa? Bapak kan saya tanya di mana bahwa bapak dan anak itu dua pribadi atau dua pribadi yang berbeda. Nanti saya tunjukkan nanti. Sekarang kamu ngomong dulu lah. Iya, santai lah Pak. Ya. Jadi saya tunjukkan nih, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nanti dulu satu yang dua ayat berapa? Kamu udah ngomong ayat 22 ya? Ini Pak, ngelihat 22. Saya enggak lihat itu, saya nunjuk lihat punya saya sendiri ayat 22. Terus, ayo. Nah, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Baik Bapak maupun anak. Ya, antikristus itu adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak, benar? Oke, ya. Oke, mengapa orang menyangkal Bapa dan Anak disebut antikristus? Ya pokoknya ayatnya kan bilang begitu. Iya, saya tanya siapa Bapak dan Anak ini? Ya, siapa Bapak dan Anak ini
yang mengakibatkan penyangkalan itu terhadap bapak dan anak disebut antikristus. Siapa bapak dan anak itu? Justru adanya kata N antara bapak dan anak itu, ya, bapak dan anak, itu tidak memungkinkan mereka itu satu pribadi. Pak, kata kai menggunakan ayat yang menghancurkan pandanganmu sendiri. Pak, kata kai itu hanya kopulatif, Pak, penghubung saja. Kata kai itu tidak menerjemahkan atau tidak membilangkan bahwa objek itu adalah dua orang yang berbeda. Tidak. Kata kai bukan itu fungsinya. Kamu biasa bilang aku dan saya adalah orang, begitu? Aduh, Pak. Gini. Anda kok begitu sih, kata dan saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh nih, Pak. Saya kasih contoh. Ya. Allah dan Bapa, Efesus. Allah dan Bapa itu berarti kalau dihubungkan dengan kata dan, Allah itu beda, Bapa itu beda, begitu. Ada dua hukum yang berbeda, begitu. Iya, kalau dua ada kata N gitu ya mesti dua pribadi. Pak, Anda harus ngerti dulu fungsi kata N itu kan kopulatif. Fungsinya apa? Itu hanya penghubung, Pak. Kopulatif. Penghubung, lah yang menghubungkan dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Bukan begitu. Menghubungkan dua kata. Nah, dua kata itu bisa diidentifikasi singular atau jamak dari bentuk kata kerjanya, Pak. Contoh nih. Contoh. Aduh. Nah, ya. Kejadian 31 nih, ayat 51 nih. Benar. Iya, ini contoh ayat 53. 31. Ayat 53. Benar. Nih, Laban berkata, Allah Abraham dan Allah Nahor. Ya kan? Kiranya mereka, nah ini kata kerjanya, kiranya mereka karena di sini aduh Pak, di situ originalnya Yispot. Bukan Yispot, sorry. Bapak ini gimana sih, Pak? God of Abraham and the God of Baca. Itu bentuk kata kerjanya apa? Yispetu. Menggunakan kata Yispetu, bukan Yispot. Yispetu. Yang mana sih, kata apa sih yang kamu bicara? Coba capek saya ini, Pak. Kata apa yang kamu sorot itu, kata apa? Iya, jadi suatu kata yang dihubungkan dengan kata kopulatif dan itu bisa berarti singular dan plural, itu lihat kata kerjanya. Di sini kata kerjanya apa? Yispetu. Apa itu Yispetu? Baca dalam bahasa Indonesia dulu lah. Aduh, kiranya mereka ini apa? Menjadi hakim itu. Kiranya mereka menjadi hakim antara kita. Yispetu nih, sebentar. Duh, Bapak ini capek saya ini. Jadi kata kopulatif itu tidak punya fungsi untuk menjelaskan itu objek singular atau plural, nggak ada. Kata kopulatif nggak punya fungsi itu. Kopulatif itu fungsinya hanya penghubung, Pak. Yang berfungsi mengidentifikasi bentuk kata itu, ya, gender kata itu singular atau plural, ya, itu dari kata kerja. Malekil, fokus kamu bicara. Malekil. Sebentar dulu, Lang, kau nggak tahu ini bahasa apa? Santai. Waduh, bahasamu udah lari-lari. Kamu itu dua pribadi, bapak dan anak, masa kau bilang sama? Bagaimana itu kamu mau menyamakannya? Turunkan dulu. Bentar. Kamu lari-lari ke plural tahap apa larinya? Sifatu elang. Hah? Bapak itu, coba, bapak dan anak itu kan beda kan? Tapi dia satu. Aduh, kamu kok lari-lari? Bentar. Kamu fokus. Kalau Yesus itu adalah Bapa, dia berbicara kepada Bapa siapa itu? Coba fokus dulu kamu. Sebentar dulu lah. Enggak, kamu lari plural tahap apa yang kamu ngomongkan? Enggak. Aduh, makanya jangan lari aja. Kita ikuti aja narasimu. Yesus adalah Bapa. Oke, kita ikuti narasimu ya. Oke.
Nah, kalau Yesus adalah Bapa, dia berdoa kepada Bapa mana lagi di Taman Getsemani? Coba. Kenapa nih kawan-kawannya kepanasan ini? Datang lagi Elang nih berisik. Karena udah kelihatan kebodohannya Pak Budi Asali. Kamu bunyi Elang. Ramai, mari pulang. Ini apa Pak Budi Asali ya? Kamu Ini. mau apakan Sebentar, ini saya bacakan. Iya, Kejadian 31:53 nih. Elohe Abraham, Belohe Nahor. Belohe Nahor Itu satu Malikin. Aduh, udah itu gak usah lari ke sana. Lari aja ke sana. Jangan lari ke sana. Jangan lari ke sana kamu. Aduh. Kamu Fokusnya tadi gimana? Yohanes 1 ayat 22 kan? diam. 2 Yohanes 1 ayat 22. Situ fokusnya di situ. Jangan kamu menutupi kebodohan profesor. Aduh. Diam dulu kau biar kita menonton. Kacau, ini lompat-lompat kemana kamu Malikin? Nonton dulu kamu Elang, biar mereka hatuha dengan Pak Budi. Loh, ini saya mau memfokuskan Malikin. Jangan lari-lari kemana-mana. Silang ini aduh. Nggak ada data, kamu bunyi. Gimana kau? Gini aja, Pak Budi saya live. Bapak masuk ke room saya, boleh? Enggak di sini. Jangan nanti main kick, mute, Nah, saya nggak bisa. di roomnya ini Malikin ini di roomnya main kick, main mute. Si Ramai. Kalau di sini netral. Di sini netral. Pulang, ayolah pulang ke tempat sarangmu Elang. Oke, gini Pak ya. Seru jadinya, aduh. Jadi ini bentuk